Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah offline minggu ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Bapa buat pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu ya Bapa yang tiada pernah berhenti Tuhan. Atas setiap hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan pada hari ini ya Bapa, itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang dahsyat, yang menjaga kami siang dan malam, memberikan kami kekuatan atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak buat pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah yang ada pada hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan di setiap ibadah dimanapun Tuhan di seluruh dunia, ada lawatan Allah yang terjadi, ada mukjizat Allah yang terjadi. Bahkan pada ibadah kami hari ini Tuhan, biar Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi Tuhan. Lawat Tuhan setiap kami Bapa. Berikan kami hati yang rindu, hati yang haus akan firman-Mu ya Bapa, hati yang haus akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau ya Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah kami, untuk hadir ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu yang hangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat tudung rohani kami. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu, katakan dengan iman. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Niko Notorahal Coba serta keluarga Tuhan. Kau berkati pelayanannya ya Bapa. Berkati kesehatan dari hamba-Mu ya Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Allah turun untuk melingkupi hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan berkati. Anak-anak cucunya ya Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan ya Tuhan untuk keempat wakil gembala ya Bapa. Mari Engkau berkati Tuhan, keluarga besar cucu-cucu juga Engkau berkati ya Bapa. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan lebih besar. Indonesia Tuhan dipulihkan lebih besar lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau bersatu hati Tuhan buat Ibu Gembala kami, Gembala CK2 Tuhan, Ibu Gemotion ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Pakai Tuhan lebih lagi. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah untuk memimpin ya Tuhan, untuk CK2 ini ya Tuhan, untuk bergerak lebih maju ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa keluarganya Tuhan, kami mau bawa anak-anak cucunya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berikan perlindungan yang daripada Allah turun, melingkupi keluarga ini ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan, bahkan ya Tuhan berkati kami ya Tuhan untuk gembala-gembala yang ada di CK2 juga ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan kami mau berdoa buat gembala kami ya Tuhan, gembala sidang kami Bapak Wimbi beserta Bu Gemrina, bahkan anak Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan. Kesehatan yang daripada Allah melingkupi dari Pagem ya Tuhan. Tuhan Yesus yang menjaganya ya Tuhan. Bahkan pekerjaannya ya Tuhan Engkau buat naik dan tidak turun. Engkau berkati anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berkati Natna Tuhan dalam sekolahnya Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak berkati pelayanan dari Pagem Wimbi juga ya Tuhan.
Biarlah Tuhan hadirat Allah selalu dinyatakan di tengah keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersatu hati ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Kami mau tolak Tuhan untuk roh-roh narkoba, roh-roh gay, LGBT. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia bisa Tuhan bangkit. Kami percaya Indonesia bisa pulih. Bahkan di tengah pandemi yang sedang berlangsung, kami percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Untuk Tuhan buat naik dan tidak turun dari negara-negara lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena kami ada anak-anak Tuhan ada di Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Maka kami mau berdoa ya Tuhan buat kota Jakarta Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, berkati Tuhan. Berkati kota Jakarta, bahkan kota-kota pendukung Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Jakarta Pusat ya Tuhan. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, bahkan Kepulauan Seribu Tuhan berkati. Bahkan kota-kota pendukungnya Tuhan, baik itu Bekasi, Depok ya Tuhan, Tangerang Tuhan, Bogor, mari Kau berkati ya Bapa. Biarlah lawatan Allah terjadi ya Tuhan. Untuk kota Jakarta ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah melawat kota Jakarta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan buat tempat ibadah kami ya Tuhan. Daerah Mampang Tuhan berkati ya Bapa. Bapa yang lawat ya Bapa, bahkan di sekeliling ya Tuhan. Tuhan berkati. Berikan kami Tuhan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau boleh Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami tempat ibadah yang nyaman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kami bisa Tuhan memuliakan Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan di tempat ibadah kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pandemi ini ya Tuhan. Kami mau berkata ya Tuhan, untuk corona ya Tuhan, COVID-19 Tuhan, selesai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama ya Tuhan. Kami mau rindu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk bersama-sama ya Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Maka ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Bukan jemaat GBI Mampang Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit pada hari ini Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Allah, untuk setiap jemaat yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami katakan kami sembuh, kami sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Kami mau serahkan seluruh masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau letakkan masalah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang urapi. Tuhan pulihkan setiap hati yang hancur. Tuhan yang pulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Teguhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik dan sungguh baik Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami undang Engkau ya Roh Kudus untuk hadir, untuk menyertai setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai. Bahkan Tuhan, untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Biar bibir mulut hamba-Mu hanya Tuhan yang berbicara. Terima kasih ya Bapak, kami mau sambut ibadah kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sama-sama percaya, dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau satukan hati kita mau sembah Allah kita yang hidup lebih lagi. Seperti kata pujian saat ini, bahwa hanya Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Seberapa banyak masalah saudara, seberapa banyak pergumulan
hidup saudara. Percaya Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu menopang hidup saudara. Katakan dengan iman lagu ini saudara. Kekuatan di hidupku hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap hanya pada Yesus, berharap dalam Yesus. Katakan dari awal lagu ini, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Berseru, berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, berapa banyak pun masalah dalam kehidupan kita, kita percaya Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Berseru pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
mengucapkan syukur-Mu saudara. Sebab Tuhan Allah yang dahsyat, Allah tahu pergumulan-Mu, Allah tahu masalah hidup-Mu. Serahkan setiap pergumulan-Mu saudara. Bukan dengan kuat dan gagah-Mu, tapi Kau punya Allah yang hidup. Kau punya Allah yang dahsyat, yang sanggup mengeluarkan-Mu dari setiap masalah hidup-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami menyembah-Mu. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Dia Allah yang mau disembah saudara. Naikkan pujian-Mu lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hiaralayana-Mo, hiaralayana-Mo, sekiralayana-bayana-bayana-bayana-bayana. Haleluya. Haleluya. Kami undang Engkau Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama kata, aku punya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Kemenangan Sama-sama klaim dengan iman. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami mau mulai Tuhan. Kami mau rindu Tuhan untuk lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kami mau memasyurkan nama Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan ya Bapak. Berkati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hadirat Tuhan nyata di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh baik bagiku,
luar biasa. Sama-sama di atas kepalamu katakan, amin. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Belum duduk saudara-saudara. Kita mau masih sembah Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan itu teramat baik bagi kita. Saya mau kesaksian bahwa dalam beberapa bulan ini saya beserta tim itu tidak dipekerjakan. Jadi bukan tidak dipekerjakan, tapi lebih kepada ditempatkan di rumah saudara. Tapi Tuhan masih tetap baik bagi saya, masih tetap baik bagi keluarga saya. Kalau bukan dengan kekuatan kita, kita nggak bisa melalui semua. Apalagi dengan pandemi ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, saudara. Di seluruh dunia itu benar-benar kacau balau. Perusahaan yang saya juga bekerja, saya puji Tuhan masih bisa bertahan, karena untuk wilayah dunia di perusahaan besar lainnya itu di perusahaan saya tuh sudah ditutup saudara. Jadi cuman hanya di Indonesia yang masih bertahan. Saya percaya kuasa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya. Saya percaya Tuhan yang bekerja bukan karena gagah saya apa, tapi saya percaya Tuhan yang sanggup menyediakan yang terbaik bagi hidup saya, saudara. Mungkin saudara di rumah mengalami banyak masalah, mengalami banyak problema, tapi saya percaya Tuhan kita punya 1000 jalan keluar untuk kita, agar kita tetap mengandalkan Dia, saudara. Jadi jangan pernah putus asa. Kita mau katakan lagi, Tuhan sangat baik. Dia sampai rela mati bagi kita, itu sudah sangat teramat baik, saudara. Yes, haleluya. Kita mau nyanyi lagi, Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Nyatakan dengan iman, saudara. Oh, Yesus itu sangat baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah menanganku. Siapa saudara? Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, Dia
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dengan iman bilang, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Nyatakan kepada saudara. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita boleh diberikan keselamatan, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi hanya karena kasih Tuhan, kasih yang tiada duanya, di mana Dia mau menerima kita pada saat kita berdosa, pada saat kita jauh dari Tuhan, bahkan saat kita tidak layak untuk menerima keselamatan, tapi Dia datang untuk memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Siapa hati kita, kita buka hati kita, kita akan naikkan pujian ini, biar ini boleh menjadi doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa kasih Tuhan tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Tak
takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kalau hari-hari ini kita merasa bahwa kita nggak layak, yes benar, kita nggak layak. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita yang tadinya tidak layak itu dilayakkan oleh Tuhan. Bukan karena kuat atau gagah kita, bukan karena perbuatan baik kita, no, tapi hanya karena kasih Tuhan. Kalau kamu hari ini merasa tidak layak, cukup datang kepada Tuhan, cukup buka hatimu, dan Dia akan datang menghampiri engkau. Seperti kisah anak yang hilang. Pada saat anak itu tidak punya apa-apa dan dia berpikir untuk kembali kepada bapaknya, dia pikir bahwa dia mungkin gak akan diterima lagi jadi anaknya, tapi minimal untuk menjadi hambanya. Tapi apa saudara, pada saat dia berlambat-lambat, mungkin jalannya sambil menunduk, bapaknya dari jauh itu berlari menghampiri dia. Begitu juga dengan saudara dan saya. Pada saat kita berdosa, kita mungkin berjalan menunduk hari-hari ini karena kita merasa bahwa kita berdosa, bahwa kita nggak layak. Tapi ketahuilah, pada saat kita membuka hati kita, maka Tuhan akan berlari kepadamu. Tuhan rindu untuk hari-hari ini anak-anaknya boleh kembali kepadanya. Biar lagu ini boleh menjadi doa kita. Biar lagu ini boleh kita responi dengan baik, bahwa kasih Tuhan tiada duanya dalam setiap kehidupan kita. Kita menaikkan pujian dari awal, katakan belum pernah ada kasih di dunia. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi, selain kasih-Mu Yesus, selain kasih-Mu Yesus.
sungguh-sungguh katakan kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada, kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Sekali lagi katakan kau ku kagumi. Kau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Engkau telah memilih kami, Engkau telah mengangkat kami pada saat kami berdosa. Sampai kini kami akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap, kami rindu untuk mendengarkan firman daripada Engkau Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ya Allah. Siapkan hati kami Tuhan, bicara hati kami untuk menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur, sehingga firman boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Kami siap menerima firman daripada Engkau. Kita semua yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 kul. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Scheng dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita
yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang berarti ini juga pesan buat kita semua, bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan, saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu. Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga, disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun, sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian, Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam kebangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia.
Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya, meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa, tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah, kul termasuk di sini. Yang kedua melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia.
Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19 yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya. Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita, yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa
pujian dan penyembahan terus berlanjut. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1, suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bala 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 bala. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, untuk menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Oh ralaba shikara laba 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 laba. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau tegur kalau kami salah, Engkau sembuhkan kami, Engkau jagai kami ya Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan, itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Jesus, 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 Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gembala, para diaken, para pengerja, serta seluruh jemaat GBI Mampang Perapatan mengucapkan selamat berulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan September. Yang pertama, Ibu Ekarini, Ibu Nawang Palupi, Isabella, Efraim, Setwin, Ibu Yohana Nara, Maher, Brian Joseph, dan Maureen. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Doakan rencana pemberkatan nikah Saudara Brian Joseph dengan Saudari Yismaya pada hari Sabtu 10 Oktober 2020, di mana pemberkatan nikah ini akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Muda Wimbi Widya Pranoto. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku
firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Buat Bapak Ibu yang merasa diberkati lewat firman Tuhan, lambaikan tangannya, katakan aku diberkati. Amin. Aku diberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita mau menerima berkat. Sebelum kita menerima berkat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, penyertaan Tuhan dari sepanjang ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan melingkupi setiap kami, berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biar kami ya Tuhan bisa bertumbuh ya Bapa, dan kami bisa mengaplikasikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, seperti firman-Mu katakan Tuhan, bahwa kuat dan teguhkan ya Tuhan. Kami mau menguatkan, meneguhkan hati kami Tuhan, bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya kami kuat, kami teguh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan buat pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu berlipat-lipat kali ganda, bahkan keluarganya Tuhan berkati, bahkan anak-anaknya Tuhan berkati. Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk aktivitas kami Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang menyertai, melingkupi setiap kami, bahkan keluarga kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Angkatan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.